Jadi sebelumnya, Inarko sempat melihat Joyong menyimpan banyak toluena, sebuah cairan bening yang sifatnya gampang meledak, yang artinya Joyong ingin menghancurkan kota itu dengan memanfaatkan preman Terry untuk menyebar beberapa truk yang ada bahan peledaknya. Untungnya, Inarko masih sempat membocorkan itu kepada Dongju, sehingga mereka dapat menghentikan truk-truk itu biar nggak meledak di tempat keramaian. Ya, dunia ini memang dipenuhi banyak manusia yang nggak peduli kepada aturan. Dan satu-satunya harapan untuk memberantas penjahat hanyalah kepada mereka yang diberikan hak untuk menegakkan aturan. Nah, mengira rencananya berhasil, Joyong pun sangat bahagia. Tapi sebelum lanjut ke rencana keduanya, ia ingin menyiksa si Mas Bro yang gak becus mengamankan candy-nya kemarin. Dan sebagai hukumannya, Mas Bro pun dibunuh. Di saat yang sama, Mansik nangis sampai pagi akibat ledakan itu. Namun Dongju gak peduli, karena urusannya sekarang adalah komisaris. Segera melabraknya sambil mengingatkan kalau tugas mereka adalah melindungi warga dari penjahat. Komisaris sih sepakat dengan apa yang dikatakan Dongju. Hanya saja ia nggak tahu mau gimana karena banyak pejabat yang sekongkol dengan Joyong. Singkatnya, mereka pun ke markas rahasia meminta Inarko membocorkan kemana lagi penjahat itu bersembunyi. Membuat Inarko tersenyum karena setelah semua persembunyian dan pejabat dicekal, satu-satunya orang yang akan menerima si Joyong hanyalah Wati. Ya, meskipun jahat, tetap saja ada satu orang wanita yang cinta kepadanya. Dan benar aja, setelah diperiksa, Wati memang sudah cuti seminggu dan hilang tanpa kabar. Sehingga mereka pun berjaga di sekitaran rumah Wati. Namun sampai malam, mereka nggak dapat hasil. Padahal Dongju sudah bela-belain menyuap si Kim, membuat Hana bingung mengapa kedua saingan itu jadi tambah romantis. Besoknya, masalah baru terjadi di mana Gungna mendapat info kalau mafia Jepang yang membatalkan pembelian candy siap memberi hadiah bagi siapa saja yang dapat membunuh Joyong. Artinya sekarang kota itu dipenuhi para gangster yang mengincar nyawa Joyong, termasuk si Gondrong yang masih hidup. Siangnya, Udin berhasil memergoki Wati di minimarket setelah mendeteksi transaksi kartu kreditnya, membuat Wati nggak bisa apa-apa selain membocorkan kalau Joyong berniat kabur ke luar negeri bersamanya. Dan entar sore mereka janjian bertemu di Hotel Victory. Alhasil mereka pun membiarkan Wati menunggu Joyong di sana agar mereka dapat menangkapnya. Tapi setelah diperiksa, Kim merasa ada yang janggal karena diadakan rapat saham di hotel tersebut yang pesertanya adalah para pejabat yang menerima suap dari Joyong. Karena itu Udin pun ditugaskan mengawasi Wati sementara yang lain bergegas memeriksa apa yang terjadi. Gak berapa lama Hana merasa janggal dengan tukang pipa yang keluar dari hotel itu, sehingga ia pun coba memeriksa, di mana karyawan hotel menjelaskan kalau tukang pipa tadi habis melakukan perawatan rutin terhadap penyemprot air kebakaran sejak semalam. Sementara Mansik nggak sengaja melihat si botak yang dulu melawannya di terowongan. Menariknya, si botak adalah kepala keamanan di hotel tersebut, dan setelah diperiksa lebih detail, hotel itu ternyata milik si Joyong. Beralih ke Hana yang menemukan serbuk putih aneh di jalur perbaikan pipa, segera bertanya ke Inarko, membuat Inarko teringat kalau selain toluena, ia juga melihat Joyong menyimpan natrium cyanida. Ya, natrium cyanida adalah senyawa kimia beracun yang jika terkena air akan bereaksi menjadi gas asam cyanida yang gampang meledak, membuat Hana panik karena tahu yang direncanakan Joyong. Dan benar aja, saat menerima pesan dari Joyong, si Wati segera kabur dari sana. Dan Udin segera melaporkannya. Begitupun Hana. Artinya Joyong sengaja menjebak mereka di sana sekaligus ingin membunuh para pejabat. Karena dengan administrasi kota yang kacau, Joyong dapat dengan mudah kabur dari kota itu. Tentu saja mereka nggak membiarkan itu terjadi, segera meminta pejabat korup itu keluar. Tapi mereka malah nggak percaya, apalagi sebelumnya Dongju sempat menjadi buron. Alhasil semuanya pun terlambat, di mana Joyong segera memerintahkan anggotanya untuk menutup tempat itu, sekaligus menyemprotkan natrium cyanida. Barulah pejabat korup itu panik mencari jalan keluar. Untung mereka semua berhasil kabur sebelum ruang rapat tadi meledak. Sayangnya nggak ada lagi jalan pergi, tapi Dongju nggak nyerah, segera meruntuhkan kaca yang sangat tebal itu. Nah, untuk menghindari ledakan, mereka pun lewat tangga darurat yang gak ada semprot pemadamnya. Tapi masalah baru muncul, satu-satunya jalan keluar di basement juga terkunci. Anehnya, Hana menyuruh semuanya tenang, karena bantuan akan segera datang.
membuat Mansik bingung siapa yang dimaksud. Dan benar aja, tim khusus kepolisian membuka paksa tempat itu yang dikomandoi oleh komisaris. 뭐라고 꼬신 거야? 윤동주 가요? Jadi sebelumnya, Dongju memberi kesempatan terakhir buat komisaris untuk melaksanakan perintah Hana jika masih menganggap dirinya sebagai komisaris polisi. Sehingga saat mendapat telepon dari Hana tadi, komisaris pun datang. Selain ia memang senang jadi polisi, kesempatan emas itu juga akan menaikkan pamornya untuk menjadi wali kota. Setelahnya, komisaris pun mengarahkan kepolisian untuk membasmi semua antek-antek Joyong dan membantu tim khusus untuk menangkap si Joyong. Ya, mereka pun bersiap bertarung habis-habisan dengan menutup semua jalur pelarian karena Joyong memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk berpencar. Sayangnya, yang satu ini bukan Joyong, tapi Misa. Yang pasti, Udin gak membiarkan yang lain mengejar karena ia ingin membalaskan dendamnya setelah Misa mengalahkannya di tragedi terowongan sebelumnya. Di saat yang sama, Joyong menemui Wati untuk mengambil tasnya, tapi bukannya mengajak Wati pergi. Ya, selama ini ia hanya memanfaatkan Wati. Mansik sendiri berhasil menemukan si botak, satu-satunya orang yang ingin diajaknya berduel selama ini. Sedangkan Joyong akhirnya sampai di pelabuhan sesuai rencananya. Tapi ia nggak pernah menyangka kalau mafia Jepang mengejarnya sampai di sana. Di lain sisi, Kim Dang Donju menemukan Wati yang tertabrak, membuat mereka yakin kalau Joyong ada di pelabuhan dekat sana. Dan benar aja, ia menemukan Joyong dikeroyok mafia Jepang. Dan sebagai polisi yang ingin menghukum Joyong, mereka pun terpaksa melawan mafia itu. Sialnya, Joyong memanfaatkan kesempatan tersebut buat kabur, sehingga Kim menyuruh Dongju mengejarnya. Karena mafia seperti ini mah sangat mudah bagi si Kim. Beralih ke Mansik yang kewalahan menghadapi si botak, sehingga ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu melumuri dirinya dengan minyak goreng. Toh ia dikenal sebagai pegulat licin yang gak bisa ditangkap macam ulat sawah. Hal yang sama dilakukan si Udin yang akhirnya mampu membalikan keadaan, sementara Joyong malah dikepung komplotan si Gondrong. Namun Dongju gak membiarkan itu. Tapi karena sibuk mengurus para minion, si Gondrong pun berhasil menusuk Joyong. Untung Kim yang mengalahkan mafia Jepang tadi sampai di sana, di mana ia memang menunggu kesempatan ini untuk menangkap si Gondrong. Di saat yang sama, Dongju hampir saja kena pukul di kepala, namun ya, Hana gak akan membiarkan Dongju bertarung sendiri lagi, sehingga Dongju pun segera mengejar Joyong. Beralih ke Udin yang memutar Misa macam cakram, bahkan menamparnya dengan lemparan cakram. Begitupun Mansik yang malah ketawa gak jelas karena gak bisa ditangkap. Lalu ia malah gak sengaja memecahkan biji salaknya dong. Tapi ia mah gak peduli, langsung mengunci si botak hingga pingsan. Hal yang sama dilakukan si Kim yang terpaksa menangkap pisau si Gondrong lalu menghajarnya hingga mampus, membuat si Gondrong akhirnya tertangkap. Puncaknya, Dongju menemukan Joyong di kapal, tapi bukannya nyerah, Joyong malah berdalih kalau ia melakukan semua kejahatan itu karena kehidupan kelamnya di masa lalu. Tapi ya, kehidupan kecil Joyong sama seperti Dongju yang ayahnya suka mabok dan KDRT. Tapi itu justru membuat Dongju sangat marah. Toh ia juga mengalami kesulitan yang sama, tapi memilih jalan yang benar. Sayangnya Joyong gak mau ngerti soal itu, karena ia mending mati daripada ditangkap si Dongju. Ya, ia melompat ke laut. Untungnya Dongju sudah belajar berenang, sehingga ia dapat memungut sampah yang harus menjalani hukumannya ini. Singkatnya, melihat ibunya berusaha memperbaiki hubungan, Hana pun mulai membuka hatinya, setuju jika ibunya ingin menikah lagi. Toh ia juga sedang menjalin hubungan serius dengan Dongju, membuat sang ibu sangat senang. Tapi ia penasaran dengan kabar si Dongju. Ya, setelah menjalani perawatan, Dongju kini semakin membaik, di mana sekarang ia tinggal bersama ibu Gyeonggil yang dianggapnya sebagai ibu sendiri. Gak lupa memberi bekal buat kekasihnya. Gak berapa lama, sebuah paket datang dari penjara yang berisi buku puisinya itu. Ya, Inarko berterima kasih kepada Dongju yang telah membawanya ke jalan yang benar. Setelahnya, Dongju pun menjenguk si Joyong, memastikan penjahat ini menjalani hukuman seperti seharusnya. Anehnya, Joyong malah tenang aja. Toh, meskipun dirinya tertangkap, tetap saja masih banyak orang jahat sepertinya
utamanya pejabat yang pernah ia suap, pasti akan membantunya bebas dari sana. Namun, 너 같은 놈이 또 나타나면 나 같은 분이 똑같이 할 거야. ya, Dongju nggak peduli karena tugas mereka sebagai penegak keadilan untuk menangkap para penjahat seperti Joyong. Malamnya, Joyong cukup lega setelah melihat sipir yang pernah ia suap akan membantunya kabur. Tapi, ya namanya bisa disuap, sipir ini akan berkhianat demi uang, termasuk membunuh Joyong untuk mendapatkan hadiah dari mafia Jepang itu. Singkatnya, dengan selesainya kasus tersebut, mereka pun naik pangkat, bahkan dianugerahi medali kepahlawanan, di mana Udin gak jadi pindah karena ekonominya kini membaik. Sementara Kim kembali bermain anggar setelah traumanya terobati, meskipun ia gak dapat balikan dengan Hana. Mansik sendiri sangat bahagia selain bisa pamer pangkat kepada si Bejo. Ia juga baru teringat kalau beberapa bulan lalu, ia pernah nganu dengan istrinya. Dan setelah DNA-nya diperiksa, janin itu memang anaknya. Ya, semuanya berakhir bahagia, termasuk Hana dan Dongju yang menjalin hubungan spesial dan tamat. Ya, setiap manusia pasti mengalami yang para atlet ini rasakan, menjalani masa-masa puncak yang penuh semangat, lalu meredup seiring waktu berlalu, karena setiap manusia punya masa. Meskipun begitu, ingatlah bahwa hidup bukan hanya soal berada di puncak, tapi bagaimana menjalani hari dengan penuh semangat. Sekian dari saya dan terima kasih. 기억하라. 모두가 뜨거웠던 그날을.